Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Seizin pimpinan rapat, perkenankan kami akan membacakan pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Cilacap terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Saudara PJ Bupati Kabupaten Cilacap, yang kami hormati anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap, yang kami hormati para pimpinan BUMN di Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap beserta jajarannya, yang kami hormati Saudara PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap dan hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna yang terhormat dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. Semoga rapat paripurna ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apa. Rapat Dewan yang terhormat, dasar surat Ketua DPRD Kabupaten Cilacap nomor 188.35 garis miring 1190 garis miring 13 tanggal 13 September tahun 2023 perihal pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. Izinkanlah kami fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cilacap memberikan pandangan sebagai berikut. Rencana pembangunan daerah adalah fondasi bagi kemajuan sebuah wilayah. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan alokasi anggaran dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. APBD adalah alat utama dalam perencanaan keuangan pemerintah. Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan berbagai prioritas pembangunan yang melayani kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, dalam penyusunan APBD juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga APBD dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dengan transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah sehingga dapat mengidentifikasi potensi pemborosan, mengurangi risiko penyalahgunaan dana, dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan dampak positif
yang diharapkan bagi masyarakat. Rapat Dewan yang terhormat, rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tahun 2024 dengan fokus pada pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan, dan kawasan pedesaan menunjukkan adanya niat kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kehidupan warganya serta daya saing ekonomi daerah. Ada beberapa hal yang fraksi Partai Golkar perlu tekankan terhadap Raperda APBD 2024 sebagai berikut. Yang pertama, penguatan reformasi birokrasi. Penguatan tata kelola pemerintah yang transparan, bersih dan inovatif adalah langkah awal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kualitas tata kelola yang baik akan menarik investor dan meningkatkan kepercayaan publik. Investasi dalam teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan daerah juga akan meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran. Adanya monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan selain mengukur kinerja secara berkala, juga untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan rencana pembangunan. Hasil evaluasi ini harus digunakan untuk memperbaiki strategi dan pengambilan keputusan ke depan. Yang kedua, alokasi anggaran yang besar untuk pembangunan sumber daya manusia menunjukkan pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam agenda pemerintah. Pendekatan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menciptakan tenaga kerja yang lebih terdidik dan sehat. Pemerintah daerah mengalokasikan 24,31% dari total belanja daerah untuk fungsi pendidikan. Ini adalah langkah yang sangat positif, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun perlu diingat bahwa alokasi anggaran saja tidak akan cukup. Penting untuk memastikan bahwa dana ini digunakan secara efisien dan efektif untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Evaluasi berkala terhadap program pendidikan yang didanai oleh anggaran ini perlu dilakukan untuk memastikan hasil yang optimal. Bidang kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar 31,20% dari belanja daerah di luar gaji. Ini menunjukkan pentingnya kesehatan sebagai elemen kunci kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu diperhatikan bahwa alokasi ini harus digunakan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, kualitas pelayanan, dan kapasitas sumber daya kesehatan. Yang ketiga, pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Meskipun ada upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, alokasi anggaran yang relatif kecil untuk percepatan pembangunan ekonomi sebesar 116 miliar rupiah mungkin tidak cukup untuk mencapai target yang diinginkan. Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran dan juga fokus pada program-program yang benar-benar efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Yang keempat, infrastruktur. Alokasi anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik sebesar 14,67% dari total belanja APBD adalah langkah penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik memudahkan akses pasar, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan konektivitas. Namun, perlu dipastikan bahwa proyek infrastruktur yang dipilih benar-benar mendukung percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik.
Transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur dan pengawasan yang ketat perlu diterapkan. Infrastruktur berkualitas mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memudahkan akses pasar, menurunkan biaya transportasi, dan meningkatkan konektivitas. Alokasi ini sangat penting untuk daerah seperti Kabupaten Cilacap yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Yang kelima, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Alokasi dana yang relatif kecil untuk lingkungan hidup menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih meningkatkan perhatian terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan, terutama mengingat target penurunan gas rumah kaca yang signifikan 11.000 giga karbon dioksida ekuivalen, alokasi anggaran yang rendah untuk lingkungan hidup dan sumber daya alam, mengembangkan program perlindungan dan keberlanjutan yang efektif. Yang keenam, pembangunan kawasan pedesaan. Alokasi dana yang besar untuk pembangunan kawasan pedesaan menunjukkan adanya niat yang kuat dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah pedesaan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata. Anggaran yang besar alangkah baiknya dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia, aparatur desa, dan peningkatan infrastruktur teknologi dan informasi masyarakat desa, sehingga dapat mempercepat pembangunan masyarakat desa di Kabupaten Cilacap. Rapat Dewan yang terhormat, pemerintah daerah perlu menyadari terhadap pentingnya investasi pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola pemerintah yang baik sebagai kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Fraksi Partai Golkar juga menekankan pentingnya implementasi dari rencana yang telah ditetapkan, sehingga perlu ada indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk mengukur keberhasilan dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan tersebut. Harapan kami dengan dilakukannya apa yang tadi sudah disampaikan, rapat dewan yang terhormat, setelah membaca dan mencermati Raperda APBD Kabupaten Cilacap tahun 2024, setelah mendengarkan penjelasan Saudara PJ Bupati dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap tanggal 13 September 2023 yang lalu, maka fraksi Partai Golkar setuju raperda tersebut untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Harapan kami setelah dilakukan pembahasan RAPBD tahun 2024 nantinya bisa mengakomodir semua program yang bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat Kabupaten Cilacap. Demikian pandangan umum dari fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cilacap. Apabila ada kesalahan dalam kami membacakan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap 14 September 2023. Pimpinan fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Cilacap, Sekretaris Mitra Patrias Moro SE, Nasun Esos MM selaku Ketua ditandatangani. Terima kasih kepada juru bicara dari fraksi Golongan Karya, Pak Karyono. Tadi penyampaiannya juga sudah tercatat. Ini Bu PC lagi izin ke samping, bukan ke belakang, ke samping. Tapi sudah dicatat semua. Jadi tadi sangat sok penyampaian dari Golongan, luar biasa, sama dengan teman-teman dari fraksi yang lain.